Ia adalah seorang imam praja pribumi Vietnam yang berkarya bersama para imam dari Serikat Med atau biasa dikenal dengan Mission Evangelis del Paris. Ia termasuk dalam kalangan para martir karena menderita penganiayaan dan penyiksaan teristimewa untuknya yang kita kenal dan peringati hari ini. Maka daripada itu, marilah para saudara yang terkasih dalam Kristus dan sadar akan kelalaian kita, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita tetap pantas dan layak di hadapannya, terlebih dalam ibadah sabda yang kita adakan saat ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan sesal kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kepadamu kami memohon, bangkitkanlah dalam diri kami semangat yang mendorong Santo Andreas Dunglat untuk menyerahkan nyawanya demi mempertahankan iman akan Kristus. Semoga melalui berkat doa dan teladannya, kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga kami takkan mudah putus asa dalam setiap ujian dan cobaan yang kami hadapi dalam hidup peziarahan kami di dunia ini. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Aku
berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Selamat sore untuk kita semua. Di tampilan pertama, semoga lancar-lancar saja. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Bacaan Injil hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa banyak bencana terjadi di mana-mana, baik di negeri kita ini maupun di luar negeri. Contohnya saja gempa bumi yang menimpa Nias tahun 2005. Kala itu saya masih 4 tahun. Masalah-masalah itu semua bukan menuju akan datangnya kiamat, bukan awal dari kita. Seperti yang dikatakan Yesus pada Injil pada para muridnya. Tuhan menguji iman setiap orang melalui penderitaan, supaya kita tetap setia atau tidak, meskipun dalam situasi apapun, seperti yang dialami oleh Santo Andreas Dublah yang kita berbagi hari ini. Kita juga para seminaris, termasuk saya sendiri, harus belajar dari Santo Andreas Dublah ini. Dengan sikapnya yang tetap setia mempertahankan imannya akan Kristus. Sekarang, para saudaraku, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membaharui iman kepercayaan. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala cinta kasih dan harapan kami, sekarang ini juga kami hendak menyampaikan intesi doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Bagi para pemimpin negara kita, Tuhan sumber belas kasih, kami berterima kasih kepadamu atas pemimpin negara yang Kau berikan kepada kami, baik dari pusat hingga sampai ke daerah. Namun Tuhan, kami merasa kecewa para masyarakat kecil ini. Banyak sekali yang kami rasakan akan krisis ekonomi yang kami hadapi di Indonesia ini. Berikanlah kepada pemimpin negara kami kebijaksanaan agar mereka mampu mengatasi masalah yang sedang terjadi di negara kami ini. Kyrie eleison. Sekarang marilah kita menyatukan semua
semua intensi doa-doa permohonan kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Allah Bapa, sumber iman dan pengharapan kami, berilah kiranya roh kekuatan dan damai berkat dari ibadat sabda yang sudah kami laksanakan saat ini. Semoga kami mampu meneladani sikap dan ketangguhan iman Santo Andreas Mula, martirmu, sehingga rela mengorbankan hidup untuk mempertahankan iman akan Tuhan kami Yesus Kristus. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, doa permohonan kita dan sisa aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sore kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Pada bakti 767 Kristus beserta kita. Jangan takut.